yang berkaitan sedikit tentang kewajiban bagi notaris. Kode etik sekarang 15 pasal. Ya. Nanti saudara akan lihat ada hal-hal yang mungkin sudah tidak sejalan. Salah satu contoh tentang tata cara pemanggilan. Jika ada dugaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, pemanggilan dilakukan secara surat tertulis. Ya. Yang sekarang mungkin sudah harus bisa dilakukan dengan pemanggilan secara elektronik, betul kan? Karena ada kesulitan di dalam memanage organisasi, melakukan penataan keanggotaan, ya, tata kelola organisasi. Kalau semua itu dilakukan secara manual, nah, dengan cara-cara lama yang sudah tidak efektif, ya. Katakanlah dimulai dari awal ketika saudara sudah ditempatkan, sudah mendapatkan SK menjadi notaris, misalnya Atini, ya, notaris di Kabupaten Bekasi. Dia dapat SK setelah mengikuti proses mulai dari pendaftaran ALB, kemudian mengikuti berbagai kegiatan magang, upgrading, lulus ujian kode etik, memenuhi persyaratan 2 tahun dan seterusnya, ya. Nah, terus SK input data, bayar ke NBP, print sendiri. Nah, sudah bisa menjalankan jabatan apa belum? Belum, karena tahapan berikutnya harus sumpah, ya. Nah, dengan disumpah, ya, nah, kemudian baru berwenang, baru boleh untuk membuat akta. Jadilah notaris di Kabupaten Bekasi. Nah, terus dalam proses menjadi notaris ini, Atini karena memahami, tahu, cukup lama kerja di kantor notaris, mengikuti kuliah dengan benar, mengikuti aturan dengan benar. Ada yang ikut kuliah mengerti tetapi tidak mau ikut aturan dengan benar. Karena kode etik 15 pasal, 30 pasal, sanksinya sangat berat, ya. Itu juga tidak menjamin, karena kode etik yang paling utama itu ada di diri kita, personal etik. Jadi kalau personal etiknya ini harus taat aturan, aktanya harus dibacakan, ya, harus hadir di hadapan, ya. Nah, sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi yang dianggap remeh oleh para notaris, dan para lawyer sudah paham, sudah mengerti, nah, ikut kuliah di notariat, dan sudah banyak kasus. Apalagi sekarang dunia IT itu, apapun yang terjadi di satu tempat, ya, bisa dilihat, didengar, diketahui dalam waktu yang bersamaan oleh orang yang ada di ujung Sumatera Aceh, ada di ujung Sulawesi Kalimantan, bahkan di Papua, ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa dihambat, yang bisa difilter. Kalau dulu itu demi stabilitas dan seterusnya, sekarang sulit karena pada saat yang sama semua bisa lihat. Nah, sekali ada kasus itu tidak bisa kita sebagai notaris, karena notaris itu adalah pejabat umum, melekat di pundaknya itu tentang harkat dan martabat, ya. Harkat dan martabat. Satu notaris melakukan pelanggaran, ya, itu notaris yang lain komplain karena jabatannya. Hal kecil misalnya, memang masih banyak perbedaan. Ada yang sensitif, ada yang strategis, tapi ada yang bisa ditolerir. Kita bicara misalnya yang berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris. Kepala akta, ya. Akta notaris itu bisa 1001 macam judul akta, bisa 1001 judul akta. Tapi kalau akta BPHT sudah ditentukan jumlahnya, nggak boleh lebih dari jumlah yang ditentukan. Kita karang-karang judul akta baru nggak boleh, ya. Karena statusnya sebagai pembantu kepala badan yang membuat akta, kemudian mendaftarkan. Nah, di mendaftarkannya itu ditolak nanti, gitu kan? Kalau lebih
judul akta sesuka kita. Nah, di kepala akta itu